Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, nggak kerasa ya sudah hari Minggu lagi nih. Waktunya kita ibadah sekolah minggu. Ayo siap-siap, sekolah minggu kita mau dimulai nih. Nah, kalau sudah siap, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhir agar bisa memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang sudah siap untuk sekolah minggu, masih ingat nggak dengan Mas sekolah minggu kita? Pasti masih ingat ya. Yuk kita pujikan sama-sama Mas sekolah minggu GKT. Sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus, karena ku milik Yesus. Adik-adik, kita main tebak-tebakan yuk. Adik-adik tahu nggak siapa pencipta lampu pertama kali? Lampu yang bisa menerangi kita saat ini nih. Siapa ya penciptanya? Ada yang tahu? Adik-adik kelas besar biasanya udah tahu nih. Kira-kira siapa? Ya, Thomas Alva Edison. Dia adalah pencipta lampu. Wih, keren sekali ya. Kalau pencipta, halo? Siapa penciptanya telepon? Ayo, siapa? Pencipta telepon namanya Alexander Graham Bell. Wah, keren-keren ya mereka ini bisa menciptakan lampu, bisa menciptakan telepon. Kalau pencipta gunung adik-adik, siapa ya yang bisa menciptakan gunung sebesar itu? Kira-kira siapa? Allah kita dong. Wih, keren banget dia. Allah kita itu bisa menciptakan gunung sebesar itu. Dia bisa menciptakan gunung, bintang-bintang. Itu semua ciptaan Allah loh. Wah, Allah kita itu sungguh-sungguh Allah yang kuat, Allah yang hebat dan perkasa. Ya adik-adik, kita mau pujikan Allahku besar, kuat dan perkasa. Kita pujikan sama-sama ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang
ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah, udah saatnya nih adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yang belum siap, ayo kita siap. Duduk manis, kita akan siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Bapa, hari ini kami akan belajar dari firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar dapat mendengarkan dengan baik. Tuhan juga berkati Losebela yang akan sampaikan cerita agar dapat menceritakan dengan baik dan benar dan menjadi berkat untuk anak-anak. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita tadi itu sudah memuji Tuhan. Nah, pernah enggak adik-adik bertanya, kenapa sih kalau di sekolah minggu tuh kok harus memuji Tuhan dengan semangat ya? Kenapa sih kok Loso selalu menyuruhnya, ayo kita puji Tuhan dengan semangat? Kenapa ya? Ada yang tahu kenapa? Nah adik-adik, jawabannya kenapa kita harus memuji Tuhan dengan semangat? Kenapa setiap minggu kita harus memuji Tuhan? Jawabannya adalah karena kita itu bersyukur, kita sudah merasakan kebesaran Tuhan. Jadi kita bersyukurnya dengan memuji Tuhan, memuliakan namanya. Apa sih contohnya kita bisa merasakan kebesaran Tuhan itu? Contohnya ini, coba adik-adik sekarang tarik nafas yang dalam-dalam. Terus hembuskan. Nah, itu tuh sudah salah satu keajaiban Tuhan, sudah salah satu kebesaran Tuhan dalam hidup kita loh adik-adik, yang bisa kita nikmati sekarang. Apa itu? Bernafas. Nah, bernafas saja itu sudah salah satu kebesaran Tuhan yang bisa kita rasakan. Hari ini kita juga akan belajar nih dari bangsa Israel yang juga merasakan kebesaran Tuhan. Gak hanya bernafas, tapi bangsa Israel juga bisa merobohkan sebuah tembok yang besar dan tebal. Wah, bagaimana bisa ya bangsa Israel merobohkan itu semua? Tembok yang besar dan tebal tadi namanya tembok Yeriko. Nah, seperti ini nih gambarnya. Tembok ini dibuat oleh bangsa Yeriko. Bangsa Yeriko itu sendiri adalah bangsa asing yang mendiami tanah Kanaan. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk merebut kembali tanah Kanaan itu. Satu-satunya cara untuk bisa mengalahkan bangsa Yeriko adalah dengan menghancurkan tembok tadi adik-adik. Tapi bagaimana ya caranya? Nah, Yosua yang diperintahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel ini tidak tahu caranya. Maka dari itu dia berdoa dan bertanya kepada Allah. Bapak, bagaimana ya caraku untuk bisa merobohkan tembok sebesar itu? Lalu Tuhan menjawab, kumpulkan semua bangsa Israel dan buatlah satu barisan. Barisan itu terdiri dari yang paling depan, yaitu adalah para prajurit-prajurit yang membawa pedang dan senjata. Lalu di baris kedua ada 7 imam yang membawa sangkakala. Loh, sangkakala itu apa ya? Nah, sangkakala itu seperti ini adik-adik. Nah,
Sangkakala ini digunakan bangsa Israel biasanya untuk memberitahukan kalau ada berita penting. Bisa juga dijadikan untuk alat musik. Bagaimana ya suaranya? Yuk kita tiup sama-sama ya adik-adik. Nah, seperti itu suara sangkakala. Keren sekali ya. Jadi para imam-imam itu membawa sangkakala dan meniup-niupnya. Di barisan ketiga ada para imam yang membawa tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu seperti ini nih. Nah, tabut perjanjian ini sebagai tanda bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Di barisan keempat ialah bangsa Israel yang lain. Kira-kira Yosua taat nggak ya dengan perintah Tuhan ini? Mustahil banget kan bisa merobohkan tembok sebesar itu hanya dengan sebuah barisan dan berkeliling memutarinya. Kira-kira Yosua percaya nggak ya sama perintah Tuhan ini? Iya, jawabannya adik-adik. Yosua percaya dan mau taat dengan perintah Tuhan. Akhirnya Yosua pun mengumpulkan semua bangsa Israel dan membuat sebuah barisan itu. Mereka pun mulai memutari tembok Yeriko ini. Dari hari 1 sampai hari ke-6 mereka memutarinya cuma hanya 1 kali. Lalu pada hari yang ke-7 mereka memutarinya 7 kali. Nah, saat mereka berputar ini gak boleh rame adik-adik. Harus dengan tenang. Yang boleh terdengar hanyalah suara sangkakala tadi. Mereka nggak boleh ngeluh, aduh capek Tuhan, aduh panas. Mereka nggak boleh mengeluh seperti itu. Mereka memutarinya dengan sangat diam-diam. Pada putaran yang ke-7, di hari yang ke-7, mereka pun bersorak dengan sangat kencang. Dan robohlah tembok itu adik-adik. Wih, keren sekali. Bangsa Israel bisa merobohkan tembok sebesar dan setebal itu bukan dengan bom, bukan dengan tombak, tapi hanya dengan kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan. Bangsa Israel pun memanjat puing-puing tembok yang sudah hancur itu dan mengalahkan bangsa Yeriko. Wih, keren sekali ya. Hari ini kita belajar. Yang pertama, kuasa Tuhan mampu merobohkan tembok sebesar itu. Bukan karena bangsa Israel putar-putar adik-adik, tapi karena Tuhan yang berkehendak untuk menghancurkan tembok itu. Kan gak mungkin ya hanya dengan putar-putar saja tembok sebesar itu bisa roboh kalau bukan dengan kuasa Tuhan. Jadi, bukan karena kekuatan bangsa Israel sendiri bisa merobohkan tembok itu, tapi karena kuasa Tuhan dan bangsa Israel yang mau taat akan perintah Tuhan. Yang kedua, Yosua adik-adik. Yosua mau taat dan setia pada perintah Tuhan. Meskipun terdengarnya mustahil, nggak mungkin bisa merobohkan tembok sebesar itu hanya dengan memutarinya saja. Tapi Yosua tetap percaya dan taat akan perintah Tuhan. Begitu juga dengan kita ya adik-adik, kita juga mau belajar seperti Yosua tadi. Meskipun terlihat bagi kita mustahil, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Maha Kuasa. Apa yang terlihat bagi kita tidak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. Jadi kita mau percaya ya pada Tuhan kita. Yuk kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kami sudah boleh belajar firman Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang seperti Yosua Tuhan, yang mau percaya akan perintah-Mu dan taat akan perintah-perintah-Mu. Kami mau belajar seperti Yosua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, segini dulu ya sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.